Wahai jiwa yang terpilih, malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang bergerak pelan di balik langit, seperti bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang siap. Sebuah pesan dari Tuhan sedang menembus ruang di antara pikiran dan napasmu, membawa kabar yang tak semua orang cukup tenang untuk mendengarnya. Dengarkan, dalam diammu yang terdalam, ada kalimat yang sedang ditulis ulang di dalam kitab takdirmu. Kalimat itu sederhana, tapi mengubah seluruh isi hidupmu. Aku telah menghapus garis kemiskinanmu. Kata-kata itu bukan sekadar janji. Ia adalah perintah dari langit, pernyataan suci bahwa masa kekuranganmu sudah selesai, dan sekarang kau dipanggil untuk berjalan di bawah cahaya kelimpahan. Selama ini, mungkin kau sering merasa hidupmu tertahan di titik yang sama. Usaha keras tak berbuah banyak, doa panjang terasa menggantung, dan kau bertanya dalam hati, apakah aku memang ditakdirkan untuk kekurangan? Tapi malam ini, Tuhan menjawab pertanyaan itu dengan cara yang lembut, namun pasti. Ia tidak menjawab lewat kata, melainkan lewat getaran yang menenangkan di dalam dada, lewat rasa hangat yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, lewat kedamaian yang menetes perlahan di antara kelelahanmu. Itulah tandanya, itulah cara Tuhan berbicara, bukan lewat suara, tapi lewat rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika kau mulai merasakannya, ketahuilah, itu bukan khayalan, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan ilahi yang menandakan sesuatu di dalam dirimu telah berubah. Mungkin selama ini kau merasa terlambat, tertinggal, atau bahkan tidak pantas menerima kekayaan dan kelimpahan. Namun Tuhan tak pernah mengenal kata terlambat. Yang Ia tunggu hanyalah satu hal, kesediaanmu untuk percaya. Percaya bahwa rezeki bukanlah hadiah, tetapi keadaan alami dari jiwa yang sadar akan asalnya. Percaya bahwa kekayaan bukan datang dari luar, melainkan lahir dari kesadaran yang terbangun di dalam diri. Dan malam ini, kesadaran itu mulai menyala. Rasakan napasmu, tarik perlahan, hembuskan pelan. Biarkan setiap hembusan napas membawa keluar sisa rasa takut, dan biarkan udara yang masuk membawa cahaya baru yang murni. Katakan dalam hati, aku siap menerima pesan dari Tuhanku. Aku siap menulis ulang takdirku. Karena mulai malam ini, Tuhan sedang menulis ulang namamu di kitab kelimpahan. Ia menandai garis yang dulu dikenal sebagai kemiskinan, dan dengan kasih yang tanpa batas, Ia menghapusnya, menggantinya dengan garis baru yang bernama berkah tanpa akhir. Dan tugasmu hanya satu, jangan menolak perubahan yang datang. Sebab begitu pesan ini menyentuh hatimu, semesta akan mulai bergerak, membuka jalan, menyingkirkan penghalang, dan mengantarkanmu pada kehidupan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Jiwa terpilih, jika kata-kata ini bergetar di dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Itu berarti pesan ini memang ditulis untukmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, sebelum kita membuka 7 pintu kesadaran yang akan membawamu dari keterbatasan menuju kelimpahan, lakukan satu hal kecil yang akan mengikat energi ini dalam realitasmu. Tekan like sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan subscribe agar jiwamu selalu terhubung dengan pesan dari langit. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan berikutnya akan datang tepat saat hatimu siap. Dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai simbol kesiapanmu menerima pesan semesta. Simbol bahwa kau tidak lagi berjalan dalam kekurangan, melainkan dalam kelimpahan yang telah Tuhan tetapkan. Karena malam ini, semesta sedang berbisik kepadamu. Aku telah menghapus garis kemiskinanmu. Bagian 1. Saat takdir mulai berbalik arah. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah kau merasakan masa-masa di mana langit seolah tertutup rapat bagimu? Kau berdoa, tapi jawabannya hening. Kau bekerja, namun hasilnya seolah menguap di udara. Kau menatap hidupmu sendiri, dan merasa seperti berjalan di dalam kabut yang tak kunjung hilang. Ada hari-hari di mana kau bangun pagi dengan rasa berat di dada,
meragukan apakah semua perjuangan ini benar-benar berarti. Kau bertanya dalam sunyi, apakah aku memang ditakdirkan untuk begini selamanya? Dan Tuhan mendengarmu. Ia tidak menutup telinga dari keluhmu. Ia tidak mengabaikan setiap air mata yang menetes tanpa suara. Ia hanya sedang menunggu waktu di mana jiwamu cukup dewasa untuk memahami arti penantian. Sebab tidak semua keterlambatan berarti penolakan. Kadang, keterlambatan adalah perlindungan. Perlindungan agar kau tak menerima sesuatu sebelum kau benar-benar siap menjaganya. Lihatlah ke belakang sebentar. Betapa banyak hal yang dulu kau tangisi, kini justru menjadi alasan kau menjadi lebih kuat. Betapa banyak jalan yang dulu tertutup, ternyata menuntunmu ke arah yang lebih tepat. Dan malam ini, semua benang yang dulu tampak kusut mulai dijalin kembali oleh tangan Tuhan sendiri. Ia sedang menulis ulang naskah hidupmu, baris demi baris, tak satu pun hurufnya salah. Semua kegagalanmu bukan kesalahan, semua kehilanganmu bukan hukuman. Itu adalah proses pembersihan, agar halaman baru yang akan kau tulis besok, bersih dari sisa luka yang lama. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Malam ini, getaran hidupmu sudah mencapai frekuensi yang benar. Kau telah menempuh malam-malam gelap tanpa kehilangan cahaya kecil di hatimu. Kau telah diuji dengan rasa sepi, namun kau tetap memilih untuk percaya. Dan karena itulah, energi hidupmu kini sejajar dengan getaran kelimpahan. Tuhan melihatmu bukan dari apa yang kau miliki, tetapi dari apa yang kau tahan. Kesabaran, keyakinan, dan doa yang tak pernah berhenti, walau kau merasa doa itu tak didengar. Dan sekarang, inilah waktunya. Takdirmu mulai berbalik arah. Pintu-pintu yang dulu terkunci mulai terbuka pelan. Orang-orang yang dulu menjauh mulai mendekat dengan niat baik. Kesempatan yang dulu kau kira hilang, tiba-tiba muncul dengan wajah baru yang tak terduga. Inilah tanda-tanda ketika langit mulai berpihak. Tuhan sedang menulis ulang garis kehidupanmu, menghapus kata kekurangan yang dulu menempel kuat dalam energimu dan menggantinya dengan satu kata yang bercahaya lembut, kelimpahan. Tapi ingat, kelimpahan tidak datang sebagai uang semata. Ia datang sebagai rasa cukup yang menenangkan, sebagai pintu-pintu baru yang terbuka dengan mudah, sebagai kedamaian yang tidak bisa dibeli. Dan dari kedamaian itulah, uang, kesempatan, dan kemudahan akan mengalir tanpa paksaan. Karena Tuhan bekerja bukan lewat kebetulan, melainkan lewat kesejajaran. Ketika jiwamu selaras dengan sumbernya, segala sesuatu akan datang tepat waktu, tanpa tergesa, tanpa tertinggal. Bayangkan hidupmu seperti sungai. Selama ini, mungkin arusnya tersumbat oleh batu-batu keraguan. Namun malam ini, tangan Tuhan telah mengangkat satu persatu batu itu, membuka jalan agar air kehidupanmu mengalir kembali. Dan begitu ia mengalir, tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Kau akan mulai melihat tanda-tandanya besok, hal-hal kecil yang terasa berbeda, pertemuan acak yang membawa keberuntungan, kata-kata dari orang asing yang entah kenapa menenangkan hatimu. Itulah cara semesta memberitahu, perubahan sedang terjadi, tetaplah percaya. Jiwa terpilih, jangan ragu lagi, yang dulu menahanmu sudah tidak ada. Garis itu telah dihapus, dan kini naskah baru sedang ditulis oleh tangan kasih Tuhan sendiri. Naskah di mana kau bukan lagi korban dari keadaan, melainkan pencipta dari arah baru hidupmu. Maka katakan dalam hati, dengan suara yang mantap namun lembut, aku menerima perubahan ini, aku izinkan kelimpahan datang. Dan saat kata itu kau ucapkan, kau akan merasakan sesuatu mengalir pelan di dalam dirimu. Rasa damai yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Itulah tanda bahwa takdirmu benar-benar sedang berbalik arah. Bagian 2. Saat kesadaran berubah menjadi pintu rezeki. Wahai jiwa yang terpilih, ada rahasia yang tidak diajarkan oleh dunia, tapi selalu bergetar di dalam kesadaran para jiwa yang terbangun. Bahwa kekayaan sejati tidak datang dari arah dompet, tidak datang dari angka di rekening,
tidak datang dari kerja yang memeras tubuh sampai habis. Kekayaan datang dari arah kesadaran, dari cara pandangmu terhadap hidup, dari getaran rasa yang kau simpan di balik setiap napas. Selama ini, manusia diajari untuk mengejar uang, mengejar hasil, mengejar pengakuan. Tapi mereka lupa bahwa apa yang dikejar akan terus berlari, sementara apa yang dipahami dan disadari akan datang dengan sendirinya, dengan cara yang tenang, elegan, dan sempurna. Jiwa yang miskin bukanlah mereka yang tak punya uang, melainkan mereka yang kehilangan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari sumber yang tak terbatas. Dan jiwa yang kaya bukanlah mereka yang menimbun harta, melainkan mereka yang tahu bahwa semua kebutuhan sudah dijamin oleh tangan Tuhan yang tak pernah salah perhitungan. Pernahkah kau sadari bahwa setiap kali kau bersyukur, kau sebenarnya sedang mengetuk pintu rezekimu sendiri? Setiap ucapan terima kasih adalah kunci yang menyalakan cahaya di alam tak kasat mata. Dan setiap kali hatimu benar-benar merasakan cukup, semesta berkata lembut, "Jika engkau sudah bisa bersyukur atas yang sedikit, aku akan mempercayakan padamu yang lebih besar." Kau tak perlu memaksa semesta, kau hanya perlu menyetarakannya lewat kesadaranmu. Sebab rezeki bukan sesuatu yang diciptakan di luar dirimu, melainkan sesuatu yang muncul ketika kesadaranmu terbuka. Ketika pikiranmu berkata, "Aku cukup," alam semesta menjawab, "Dan aku akan membuatmu berlimpah." Itu bukan sekadar kalimat, itu adalah hukum energi yang Tuhan tanamkan dalam struktur alam ini. Apa yang kau pikirkan dengan penuh keyakinan akan mencari jalan untuk menjadi kenyataan. Karena sesungguhnya, semua yang kau lihat di dunia materi hanyalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam kesadaranmu. Jika batinmu gelisah, dunia ikut bergetar. Jika batinmu damai, dunia menjadi ramah padamu. Dan jika hatimu berlimpah rasa syukur, dunia tak punya pilihan lain selain mengembalikan kelimpahan itu padamu. Pikiran positif bukan sekadar kata-kata indah untuk menghibur diri. Ia adalah jembatan menuju mukjizat. Satu pikiran positif yang tulus bisa membuka jalan rezeki yang bahkan 100 rencana logis tak mampu mencapainya. Dan syukur adalah frekuensi tertinggi yang mampu menarik semua kebaikan. Syukur membuat dirimu selaras dengan energi Tuhan, karena dalam rasa syukur, kau tidak menuntut. Kau hanya mengakui bahwa hidup ini sudah cukup sempurna. Bayangkan hatimu seperti tanah. Ketika kau menanam benih syukur, semesta akan menurunkan hujan berkah yang membuat benih itu tumbuh. Mungkin tidak seketika, tapi pasti. Dan ketika waktunya tiba, panenmu akan melimpah hingga kau terheran. Maka malam ini, berhentilah memandang dunia dari sudut kekurangan. Jangan lagi berkata, "Aku belum punya." Ubah menjadi, "Tuhan sedang menyiapkannya untukku." Sebab setiap kali kau merasa cukup, kau sedang membuka satu pintu rezeki baru. Dan setiap kali kau memancarkan rasa tenang, kau sedang mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kau siap menerima lebih banyak tanpa rasa takut kehilangan. Jiwa terpilih. Kesadaranmu adalah kunci dari semua pintu. Jika selama ini kau mengetuk pintu dunia tanpa hasil, mungkin karena kau mengetuk dengan tangan yang salah, bukan dengan kesadaran, tapi dengan ketakutan. Sekarang, ubah caramu mengetuk, bukan dengan cemas, tapi dengan syukur, bukan dengan memohon, tapi dengan percaya. Dan lihatlah bagaimana semesta tiba-tiba membuka jalan-jalan baru yang tak pernah kau duga. Kekayaan tidak lagi akan menjadi sesuatu yang kau kejar. Ia akan menjadi sesuatu yang kau tarik dengan lembut, karena frekuensimu sudah sama dengannya. Ketika kesadaranmu berubah, rezeki tidak bisa menolakmu. Ia akan datang dari arah yang tidak pernah kau pikirkan, melalui orang-orang yang tak pernah kau rencanakan, dan dengan cara yang terasa seperti keajaiban. Inilah saatnya kau memahami makna terdalam dari firman yang sering terlupakan, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku." Jika kau menyadari Tuhan sebagai sumber kelimpahan, kau akan hidup dalam limpahan itu. Jika kau menyadari Tuhan sebagai pemberi tanpa batas,
maka takdirmu pun akan menjadi cermin dari kelimpahan itu. Malam ini, biarkan hatimu berkata pelan, dengan kesadaran yang penuh, "Aku cukup, aku damai, dan aku sedang dilimpahi." Ucapkan itu perlahan, biarkan kalimat itu menembus lapisan bawah sadarmu, menjadi mantra yang menulis ulang cara dunia memperlakukanmu. Dan lihatlah, besok pagi, dunia akan terasa berbeda. Langit tampak lebih ramah, langkahmu lebih ringan, dan entah mengapa, hal-hal baik mulai berdatangan tanpa sebab logis. Karena begitulah hukum semesta bekerja. Ketika kesadaranmu berubah, seluruh realitas ikut bergeser menyesuaikan diri. Bagian 3. Ketika rasa malu berubah menjadi kekuatan. Wahai jiwa yang terpilih, ada masa di hidupmu ketika kau merasa kecil. Kau berdiri di tengah dunia yang besar, melihat orang lain berjalan dengan percaya diri, sementara kau menyembunyikan wajahmu di balik rasa takut dan malu. Kau pernah merasa tidak pantas, tidak secantik mereka, tidak sepintar mereka, tidak sekaya mereka. Kau belajar menunduk, bukan karena rendah hati, tetapi karena merasa kalah bahkan sebelum berjuang. Dan dari semua luka yang pernah singgah di hidupmu, rasa malu adalah yang paling dalam, karena ia tidak berdarah, namun mengendap diam-diam di balik setiap langkahmu. Namun dengarkan ini, jiwa terpilih. Tuhan melihat semua itu. Ia melihat setiap detik saat kau berpura-pura kuat di depan dunia. Ia melihat tangisan yang tidak pernah sempat keluar. Ia melihat bagaimana kau mencoba bertahan, bahkan saat hatimu lelah mengingat rasa tidak pantas itu. Dan malam ini, Tuhan memanggilmu dengan suara yang lembut tapi tegas. Anakku, aku tidak menciptakanmu untuk mengemis pada dunia. Aku menciptakanmu untuk menjadi saksi keajaibanku. Kau diciptakan bukan untuk tunduk pada perbandingan, tetapi untuk berdiri sebagai bukti hidup bahwa aku bisa mengubah siapapun, kapanpun, dengan cara apapun. Rasa malu yang dulu kau bawa bukan kutukan. Itu adalah cangkang yang menutupi mutiara jiwamu, agar ketika kau akhirnya memecahnya, cahaya yang keluar menjadi lebih indah dan bermakna. Selama ini, mungkin kau berpikir kekuranganmu adalah aib, tapi sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan panggung bagimu, agar saat waktunya tiba, orang-orang yang dulu memandangmu rendah akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan mengangkatmu tinggi, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Jiwa terpilih, angkat kepalamu, lihat ke cermin bukan untuk menilai dirimu, tapi untuk mengenali siapa yang tinggal di balik matamu. Jiwa yang kuat, yang telah melewati badai, namun tetap memiliki kelembutan untuk memaafkan. Rasa malu yang dulu membuatmu tunduk, kini akan menjadi alasan untuk bersinar. Karena tidak ada cahaya yang lahir dari kesombongan, semua cahaya lahir dari kegelapan yang pernah diterima dengan ikhlas. Dan justru, karena kau pernah merasa tidak pantas, kau akan tahu bagaimana rasanya benar-benar dihargai. Justru karena kau pernah merasa kekurangan, kau akan tahu bagaimana menghormati setiap berkah kecil. Justru karena kau pernah dianggap remeh, kau akan tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih. Rasa malu yang dulu menahanmu, kini berubah menjadi sayap untuk terbang. Bukan lagi untuk membuktikan diri kepada dunia, tapi untuk bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang Ia kuatkan. Kau tidak lagi korban dari pandangan orang lain. Kau adalah bukti bahwa pandangan Tuhan jauh lebih penting dari semua penilaian dunia. Ketika orang lain melihat tidak cukup, Tuhan melihat sedang disiapkan. Ketika dunia berkata mustahil, Tuhan tersenyum dan berkata, lihatlah sebentar lagi. Dan sebentar lagi, kau akan melihat bagaimana takdirmu berubah, bagaimana hidupmu naik ke frekuensi baru, karena energi rasa malu itu kini telah berubah bentuk. Ia tidak lagi menjadi beban di punggungmu, melainkan bahan bakar untuk melesat. Ia tidak lagi menjadi suara yang mengecilkanmu, melainkan gema yang mengingatkanmu bahwa semua rasa sakitmu pernah punya tujuan. Kemiskinan yang dulu kau warisi bukanlah garis darah, ia hanya kabut tipis yang menutupi pandanganmu, dan kini cahaya kesadaranmu telah menyala cukup terang untuk menembus kabut itu sampai habis. Kini kau mengerti,
Tuhan tidak pernah menunda karena membenci, Ia menunda karena mencintai. Karena Ia ingin kau kuat dulu, agar ketika kelimpahan datang, kau bisa menjaganya dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan rasa takut kehilangan. Maka tersenyumlah, jiwa terpilih. Apa yang dulu membuatmu malu, kini menjadi alasan Tuhan memuliakanmu. Dan saat dunia bertanya, bagaimana kau bisa berubah secepat itu? Kau akan menjawab pelan tapi pasti, karena Tuhan menghapus garis kemiskinanku dan menggantinya dengan kesadaran bahwa aku layak menerima segala kebaikannya. Bagian 4. Saat alam semesta mulai menggunakanmu. Ada saat dalam perjalanan spiritualmu, ketika sesuatu yang besar mulai bergerak tanpa kau sadari. Bukan lagi kau yang mencari rezeki, tetapi rezeki yang mulai mencari keberadaanmu. Itulah momen ketika Tuhan berkata kepada semesta, gunakan dia, gunakan tanganmu untuk memberi, gunakan suaramu untuk menenangkan, gunakan langkahmu untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang dulu gelap. Ketika garis kemiskinanmu dihapus, yang sebenarnya terjadi bukan hanya perubahan angka di dunia materi, tetapi perubahan fungsi jiwamu. Dulu kau seperti cangkir kecil yang berharap terisi, sekarang kau telah menjadi sungai yang mengalir, sungai yang lembut namun tak terbendung, membawa kehidupan ke tanah yang kering, dan menembus lembah-lembah gelap yang belum pernah tersentuh cahaya. Dan sungai yang sejati tidak pernah menolak arah arusnya. Ia tahu, air yang keluar darinya akan kembali dalam bentuk hujan, menyuburkan bumi, menghidupkan pohon, dan memberi minum bagi makhluk yang haus. Demikian pula engkau, setiap kebaikan yang kau salurkan akan kembali kepadamu dengan cara yang lebih lembut, lebih indah, lebih berlipat, lebih ajaib daripada apapun yang pernah kau bayangkan. Tuhan tidak pernah memberi lebih tanpa alasan. Ia memberimu kelimpahan agar tanganmu menjadi saluran kasih-Nya. Ia memberimu kedamaian agar langkahmu menjadi petunjuk bagi yang tersesat. Ia memberimu keberanian agar suaramu menjadi obat bagi yang putus asa. Dan Ia memberimu hati yang peka agar kau bisa merasakan di mana dunia paling membutuhkan cahaya itu. Maka ketika semesta mulai mengalir melalui dirimu, jangan takut kehilangan apapun. Karena sungai yang mengalir tidak pernah kehabisan air, ia justru semakin jernih saat terus memberi, dan semakin luas saat terus mengalir, menjadi cermin dari ketidakterbatasan Tuhan sendiri. Di saat engkau menolong seseorang yang membutuhkan, kau sedang memperkuat getaran kekayaanmu sendiri. Di saat engkau tersenyum kepada mereka yang sedang gelisah, kau sedang membuka pintu rezeki baru yang tak kasat mata. Di saat engkau membagi pengetahuan, pengalaman, atau bahkan perhatian, kau sedang menjadi magnet bagi kebaikan yang lebih besar, yang akan datang padamu dalam bentuk yang tidak pernah kau bayangkan. Inilah rahasia besar yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang sudah siap, bahwa memberi bukan mengurangi, melainkan memperluas wadahmu, agar Tuhan bisa mengisinya lebih banyak lagi. Bahwa setiap tindakan yang lahir dari hati yang tulus, akan menjadi energi yang memanggil keberlimpahan kembali padamu. Dan mulai malam ini, ketika kau mendengar bisikan lembut di hatimu untuk menolong, jangan abaikan. Itu bukan suara kebetulan, itu adalah semesta yang sedang menggunakanmu sebagai perpanjangan tangan dari cinta Tuhan sendiri. Ingatlah juga, jiwa terpilih, kau bukan sekadar saluran bagi rezeki, kau adalah cermin bagi harapan, penopang bagi mereka yang kehilangan arah, dan lentera yang menyalakan jalan bagi jiwa-jiwa yang terjebak kegelapan. Semesta sedang berbisik padamu melalui setiap kesempatan kecil. Tangan yang kau ulurkan untuk membantu, kata yang kau ucapkan untuk menenangkan, senyum yang kau berikan untuk menguatkan. Semuanya adalah undangan bagi aliran energi Tuhan yang lebih besar untuk bekerja dalam hidupmu. Maka jangan takut menjadi sungai yang terus mengalir. Jangan takut menjadi saluran bagi limpahan yang Tuhan percayakan, karena sungai yang mengalir seperti dirimu sekarang tidak pernah kehilangan arah. Ia menemukan jalannya sendiri, menembus lembah, melewati batu, dan membawa kehidupan bagi siapapun yang disentuhnya.
Bagian 5. Saat keyakinanmu menjadi mata air baru. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kerja keras, lebih halus dari sekadar perencanaan, dan lebih dahsyat dari sekadar keberuntungan. Kekuatan itu bernama keyakinan. Keyakinan bukan sekadar kata percaya yang diucapkan di bibir, melainkan getaran yang menggema di ruang batinmu, membuat seluruh sel tubuhmu ikut beresonansi. Ia adalah energi yang menembus batas logika, menggetarkan langit, dan memanggil hal-hal yang dulu tampak mustahil untuk mendekat dan menari di hadapanmu. Tuhan selalu bekerja bersama mereka yang yakin, karena keyakinan adalah bentuk tertinggi dari doa yang tidak diucapkan. Ia seperti api kecil yang menyala di dalam dada, tidak terlihat, namun hangatnya bisa mengubah musim dingin menjadi musim panen, mengubah malam yang panjang menjadi fajar yang penuh harapan. Dulu kau mungkin bekerja siang malam, mengira bahwa hanya otot dan waktu yang bisa membeli kehidupan yang lebih baik. Namun lihatlah sekarang. Banyak yang bekerja keras, tapi tetap berjalan di tempat, sementara sebagian yang lain bekerja dengan tenang, karena mereka memiliki sesuatu yang tak terlihat. Getaran kepercayaan yang memanggil keberlimpahan untuk menemuinya, tanpa harus berteriak, tanpa harus memaksa. Ketika Tuhan membisikkan, kerja keras tanpa keyakinan hanyalah debu di padang angin. Itu bukan teguran, melainkan undangan untuk berhenti berperang dengan dunia dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Berhenti mencoba mengatur segala sesuatu dengan logika semata, dan izinkan keyakinanmu menjadi kompas dalam perjalanan hidupmu. Keyakinan bukan berarti duduk diam menunggu. Ia adalah kerja dalam keseimbangan yang sempurna, antara usaha dan pasrah, antara gerak dan doa, antara tindakan dan percaya. Ia seperti petani yang menanam biji dengan senyum di bibirnya, karena ia tahu hujan akan datang, meskipun langit hari itu masih kering dan bumi tampak retak. Dan saat keyakinanmu tumbuh, kau akan menyadari bahwa dunia ikut menyesuaikan diri. Orang-orang yang dulu menutup pintu, tiba-tiba mengetuk dengan tangan terbuka dan hati tulus. Kesempatan yang dulu terasa jauh, tiba-tiba hadir di depan mata, lembut namun pasti. Semesta berbisik di antara daun, angin, dan aliran sungai. Aku sudah menunggumu percaya. Sekarang saatnya membuka mata dan hati, karena pintu rezeki telah siap terbuka. Karena begitulah hukum ilahi bekerja. Kau tidak menerima karena kau pantas, kau menerima karena kau yakin. Keyakinanmu adalah izin yang membuat Tuhan bebas mencurahkan rezeki tanpa batas, seperti sungai yang meluap ke lembah, membawa kehidupan bagi setiap makhluk yang disentuhnya. Sejak saat itu, segala sesuatu yang kau sentuh akan berubah menjadi berkah. Kata-katamu menjadi doa yang hidup, tindakanmu menjadi magnet yang menarik kebaikan, dan langkahmu menjadi mata air baru, mengalir tanpa henti, menyejukkan setiap jalan yang kau lewati, memberi hidup bagi yang dahaga, dan membawa harapan bagi yang putus asa. Mata air keyakinan ini juga mengajarkanmu bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi tempat belajar yang disucikan oleh kepercayaan. Setiap kesulitan adalah undangan bagi hatimu untuk bersandar pada Tuhan, dan setiap ketidakpastian menjadi jembatan menuju mukjizat yang tersembunyi. Maka jika selama ini kau haus akan keberlimpahan, jangan hanya menambah kerja kerasmu, tambahkan pula keyakinanmu. Karena sumber rezeki tidak berada di luar sana, melainkan di dalam hati yang percaya penuh tanpa ragu. Di sana, di dalam keyakinan yang murni, terbuka aliran yang tak terlihat, yang akan mengalir ke dalam hidupmu, mengisi setiap celah dengan energi yang luar biasa, dan membawa segala sesuatu yang kau butuhkan tepat pada waktunya. Dan jika saat ini engkau merasakan sesuatu bergetar dalam dirimu, rasa hangat, tenang, atau keyakinan yang tiba-tiba muncul, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa mata air baru telah mulai terbuka dalam hidupmu, dan bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kepercayaanmu. Bagian 6. Saat syukur menjadi magnet segala berkah. Lihatlah sekelilingmu, wahai jiwa yang terpilih. Sebelum kau menatap keluar jendela dunia, tataplah dulu kehidupan yang berdenyut di dalam dirimu. Udara yang kau hirup tanpa biaya,
detak jantung yang terus bekerja tanpa perintah, waktu yang terus mengalir tanpa jeda, dan tubuh yang bergerak tanpa kau perintah secara sadar. Semuanya adalah bentuk kekayaan yang sering luput kau sadari. Kau pernah berpikir bahwa kekayaan adalah angka, bahwa berlimpahnya materi adalah ukuran hidup yang berhasil. Namun malam ini, Tuhan membisikkan koreksi lembut. Anakku, kekayaan sejati bukan tentang berapa yang kau miliki, tetapi seberapa dalam kau mampu bersyukur atas yang sudah ada. Syukur adalah bahasa halus yang dimengerti oleh seluruh semesta. Ketika engkau mengucap terima kasih dengan tulus, gelombang energi itu naik ke langit, memantul kembali dalam bentuk keajaiban yang nyata. Itulah sebabnya orang yang hidup dalam syukur tidak pernah benar-benar kekurangan, karena getarannya memanggil berkat dari arah yang tak disangka-sangka. Lihatlah daun yang jatuh dengan lembut di halaman. Ia tidak menangis karena gugur. Ia tahu dirinya akan menjadi tanah yang menyuburkan akar baru. Demikian pula syukur. Ia mengubah kehilangan menjadi pelajaran, menjadikan luka sebagai pintu bagi anugerah baru untuk masuk. Saat kau mulai menghitung apa yang masih kau miliki, daripada apa yang hilang, kau akan menyadari ternyata Tuhan tidak pernah menahannya. Kau hanya perlu menaikkan frekuensi hatimu agar bisa menerima. Katakan dalam hati, aku tidak kekurangan. Aku sedang dilimpahi dengan cara yang belum ku mengerti. Dan ketika kalimat itu lahir dari ruang kesadaranmu, semesta akan bergetar, merespons seperti gema di lembah suci. Hal-hal kecil yang dulu kau anggap kebetulan tiba-tiba menjadi tanda-tanda jelas dari penyertaan Tuhan. Orang-orang datang dengan niat baik, peluang muncul di tempat yang tak pernah kau duga, dan kebutuhanmu terpenuhi tanpa kekacauan. Itu bukan keajaiban baru, itu adalah hasil dari rasa syukur yang kau pancarkan tanpa sadar. Syukur adalah magnet yang tak pernah gagal. Ia menarik apapun yang memiliki frekuensi serupa, kebaikan, kelimpahan, kedamaian, dan cinta. Ketika kau bersyukur, kau sedang menyamakan getaranmu dengan sumber segala berkah, Tuhan sendiri. Dan saat getaran itu menyatu, segala yang dulu tampak mustahil akan menjadi mudah. Pintu-pintu yang dulu terkunci akan terbuka, beban yang dulu terasa berat akan menjadi ringan. Karena syukur adalah bentuk tertinggi dari kepasrahan dan cinta. Rasakan setiap napas yang kau ambil, setiap detak jantungmu, setiap rasa hangat di dada. Semuanya adalah simbol bahwa semesta sedang menanggapi getaranmu. Hargai setiap momen kecil, secangkir teh hangat, senyuman orang asing, angin sepoi yang menyentuh pipimu. Semua itu adalah wujud nyata dari kebaikan Tuhan yang mengalir padamu. Kini bayangkan sungai kehidupanmu mengalir dengan lebih deras. Dari sumber yang tak pernah kering, mengalir ke lembah-lembah yang dulu kering kerontang. Setiap rasa syukur yang kau keluarkan adalah percikan kecil yang bergabung menjadi arus besar yang memanggil lebih banyak berkah. Dan ketika malam tiba, diamlah sejenak. Tutupi mata, tarik napas panjang, dan rasakan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, bahkan untuk yang belum aku mengerti. Lalu biarkan getaran itu menyebar ke seluruh tubuh, mengalir ke pikiran, hati, dan jiwamu, hingga kau menyadari bahwa hidupmu telah tersambung dengan aliran tak terlihat yang tak pernah berhenti bekerja untukmu. Syukur bukan hanya kata, bukan sekadar perasaan. Ia adalah energi, magnet, dan kunci yang membuka pintu keberlimpahan, yang membuat segala hal di dunia ini menyesuaikan diri dengan frekuensimu. Ia mengubah cara orang melihatmu, cara dunia menanggapi langkahmu, dan bahkan cara hatimu menerima kenyataan. Dan malam ini, jika hatimu terasa hangat membaca kata-kata ini, itu bukan sekadar emosi. Itu adalah frekuensi syukurmu yang mulai aktif, mengirim sinyal ke langit bahwa kau siap menerima lebih banyak lagi. Bagian 7. Saat Tuhan menyatakan janjinya. Kini, dengarkan baik-baik jiwa terpilih. Jangan hanya dengan telinga, tetapi dengan ruang hening di dalam dadamu. Karena suara ini tidak datang dari luar, ia datang dari tempat yang sudah lama menunggu di dalam dirimu, tempat yang sunyi,
namun penuh dengan cahaya yang siap menyala. Sebuah suara lembut, tenang, namun penuh kuasa berbisik, "Aku telah menghapus garis kemiskinanmu." Dan pada detik itu, sesuatu yang tak terlihat mulai bergetar di alam semesta. Garis lama yang selama ini menahan aliran hidupmu, garis yang diwariskan dari ketakutan, dari keyakinan sempit, dari luka masa lalu, dari ucapan-ucapan negatif yang pernah melekat, dan dari segala bayangan yang membuatmu ragu, semuanya kini terhapus oleh tinta cahaya ilahi. Tuhan tidak sekadar memberimu janji, Ia menepatinya saat hatimu siap untuk percaya, dan malam ini, Ia telah menyatakannya dengan suara yang tak dapat disangkal. Artinya, tidak ada lagi batas antara kau dan kelimpahan, tidak ada lagi dinding antara doa dan kenyataan, tidak ada lagi pemisah antara mungkin dan terjadi. Engkau bukan lagi hamba dari nasib, engkau adalah mitra dari Pencipta itu sendiri. Segala yang kau pikirkan dengan cinta, segala yang kau rancang dengan keyakinan, akan menjadi nyata karena Tuhan telah memberikan restu. Ketika Ia berkata, "Aku telah menghapus garis kemiskinanmu," itu bukan sekadar tentang uang atau harta, melainkan tentang transformasi yang jauh lebih dalam, tentang cara baru melihat dunia, tentang kebebasan batin yang membuatmu tidak lagi takut kekurangan, tentang hati yang damai karena tahu bahwa sumber kehidupanmu tidak akan pernah habis. Rezekimu tidak lagi bergantung pada manusia, tidak pada pekerjaan, tidak pada sistem atau keadaan, tetapi pada Dia yang menggenggam langit dan bumi tanpa pernah letih. Ia yang menyalakan matahari, menurunkan hujan, dan menggerakkan angin, sekarang juga menyalurkan rezeki melalui hidupmu. Setiap langkahmu kini adalah doa yang berjalan. Setiap napasmu adalah tanda bahwa janji Tuhan sedang bekerja. Setiap keajaiban kecil yang muncul dalam harimu, tanda bahwa garis kemiskinanmu telah benar-benar terhapus, dan bahwa alam semesta menyesuaikan diri dengan energi barumu. Lihatlah dirimu di cermin, jiwa terpilih. Itu bukan lagi wajah yang sama. Ada cahaya baru di sana. Cahaya seseorang yang telah dipilih untuk menjadi saksi dari janji Tuhan yang hidup. Cahaya yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Ia adalah tanda bahwa hatimu telah disucikan dan dibuka untuk menerima berkat. Sekarang, kau tidak perlu memaksa dunia untuk berubah. Cukup biarkan keyakinanmu bekerja, biarkan hatimu menjadi wadah bagi rencana-rencana besar yang sudah disiapkan untukmu. Karena saat Tuhan menyatakan janjinya, semesta tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Gunung akan bergeser, sungai akan mengalir, angin akan berbisik. Semua berkonspirasi untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan oleh Tuhan. Maka malam ini, berdirilah dengan tenang. Rasakan bumi di bawah kakimu, rasakan udara yang menyelimuti tubuhmu, dan ucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran, "Aku tidak lagi kekurangan, aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku telah dibebaskan dari segala garis kemiskinan, dan aku hidup di bawah janji Tuhan yang berlimpah." Rasakan getaran itu. Rasakan kedamaian yang perlahan menggantikan kekhawatiranmu. Itu bukan sekadar sugesti atau kata-kata manis, melainkan tanda bahwa kata-kata ilahi sedang menjadi nyata dalam hidupmu. Mulai sekarang, kemanapun kau melangkah, berkat akan mendahuluimu. Rezeki akan mengenal namamu, dan setiap kali kau bersyukur, Tuhan akan menambahkan lagi dan lagi dan lagi. Karena janjinya telah aktif, bekerja tanpa henti di balik layar kehidupanmu. Bayangkan sungai kehidupanmu kini mengalir deras, membawa kelimpahan ke setiap sudut yang disentuhnya. Setiap pikiran positif, setiap tindakan tulus, setiap doa yang kau ucapkan, semuanya menjadi arus yang memperluas jalur berkat dalam hidupmu. Engkau adalah saksi dan sekaligus penerima. Engkau adalah saluran dan sekaligus tujuan. Setiap hari adalah bukti nyata dari janji yang tidak bisa dibantah. Dan alam semesta yang dulu tampak diam, kini menari mengikuti irama baru yang Tuhan tetapkan untukmu. Saat pesan Tuhan menjadi kenyataan, wahai jiwa yang terpilih, berhentilah mencari tanda di luar dirimu
karena tanda itu baru saja datang. Melalui kata, melalui getaran, melalui kesadaran yang kini sedang terjaga. Apa yang kau rasakan sekarang, rasa hangat di dada, rasa tenang yang tiba-tiba tumbuh tanpa sebab, itulah pesan Tuhan yang telah menjadi nyata. Garis kemiskinanmu benar-benar telah dihapus dari kitab takdirmu, dan kini, di hadapanmu, terbuka lembaran baru, halaman kelimpahan, halaman kebebasan, halaman kehidupan yang berlimpah makna. Kau tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Energi hidupmu telah berubah arah. Frekuensimu kini menyesuaikan diri dengan sumber rezeki yang tak terbatas. Apa yang dulu terasa jauh kini mendekat. Apa yang dulu berat kini menjadi ringan. Dan apa yang dulu mustahil kini mulai menunjukkan bentuknya sedikit demi sedikit. Karena begitulah cara Tuhan bekerja. Tidak dengan petir, tidak dengan guntur, melainkan dengan keheningan yang membawa kepastian. Ia mengetuk pelan, bukan agar kau kaget, tetapi agar kau sadar bahwa kau telah dipanggil masuk ke ruang kehidupan yang baru. Jiwa yang dulu penuh kekhawatiran kini digantikan oleh jiwa yang penuh penerimaan. Rasa takut tentang bagaimana aku akan hidup telah berubah menjadi keyakinan. Karena aku hidup di bawah janji Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Dan ketika keyakinan itu telah tumbuh di hatimu, kau akan melihat tanda-tanda kecil mulai muncul, rezeki yang datang dari arah yang tak terduga, pertemuan yang membawa berkah, pintu yang terbuka tanpa usaha keras, dan hati yang selalu tenang walau dunia sedang bergolak. Itulah bukti bahwa pesan Tuhan bukan sekadar kata, melainkan perintah yang telah diaktifkan di dalam jiwamu. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Kau telah dipindahkan dari garis kekurangan menuju arus kelimpahan, dari ketakutan menuju keyakinan, dari mencari menuju menemukan. Dan ketika engkau mulai hidup dari tempat itu, dari kesadaran akan kelimpahan, segala sesuatu di luar dirimu akan ikut menyesuaikan. Peluang akan datang, energi akan terbuka, dan bahkan hal-hal kecil akan membawa makna besar. Tuhan telah menyentuh hidupmu, jiwa terpilih. Dan apa yang sudah disentuh oleh tangannya, tidak akan pernah kembali menjadi sama. Karena sekali Ia mengubah takdirmu, tak ada makhluk, tak ada keadaan, tak ada masa lalu yang bisa membatalkannya. Kini, biarkan malam menjadi saksi bisu atas perubahanmu. Tarik napas perlahan, rasakan udara yang kau hirup, itu pun adalah berkah baru. Ucapkan dalam hati, aku siap menerima. Aku siap berjalan di bawah cahaya janjimu. Biarkan doa itu menjadi gema di dalam tubuhmu, menyatu dengan darah dan napasmu, hingga setiap langkah yang kau ambil setelah ini menjadi langkah yang diberkati. Dan bila hatimu bergetar membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pesan Tuhan telah menemukan jalannya kepadamu. Maka jangan ragu. Terimalah. Terimalah dengan penuh cinta, penuh keyakinan, penuh syukur. Jika kau merasakan cahaya kecil di dalam dada, itu artinya pintu kelimpahanmu telah terbuka malam ini. Jangan biarkan ia tertutup lagi. Peliharalah dengan doa, dengan syukur, dan dengan keyakinan tanpa batas. Dan sebelum video ini berakhir, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar energi kebaikan dan pesan ilahi terus mengalir dalam hidupmu. Lalu tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai simbol kesiapanmu menerima kelimpahan tanpa batas dari Sang Sumber yang abadi. Karena mulai saat ini, hidupmu bukan lagi tentang menunggu mukjizat, tetapi tentang menjadi mukjizat itu sendiri. Selamat datang di kehidupan barumu, jiwa terpilih. Tuhan telah menyatakan janjinya, dan janji itu kini sedang hidup di dalam dirimu.